Oke, sebelum morning briefing pagi ini kita mulai, saya mau informasikan untuk beberapa berita yang kemarin hari Jumat itu keluar. Datanya yaitu data yang medium itu dari Jepang, itu dari household spending, itu datanya dari sebelumnya 7,2, forecastnya minus 3,2, aktualnya minus 4,6. Terus kemudian untuk data kemarin dari Aussie yaitu private sector credit, di mana datanya di sini dari sebelumnya 0,4, forecastnya 0,4, data yang dirilis yaitu 0,5. Kemudian juga ada data dari eh, Jepang, itu dari housing start itu dari minus 2,9, forecastnya minus 8,4, aktualnya minus 3,3. Kemudian data dari Jerman yaitu retail sales, month per month-nya dari minus 0,7, forecastnya 0,4, hasilnya yaitu minus 0,9. Sedangkan untuk year to year-nya di sini ada revisi, yaitu hasil revisinya minus 1,1, forecastnya 1,5, data yang keluar yaitu 3,4. Kemudian ada data dari Swiss franc yaitu Swiss of Indicator, datanya dari 101,81 hasil dari revisi juga, forecastnya 101,7, data yang dirilis yaitu 99,79. Dan untuk US di sini ada data dari personal spending, di mana datanya hasil revisi juga sama, hasilnya 1,0, forecastnya 0,2, aktualnya minus 0,1. Kemudian di sini juga ada dari Chicago PMI, di mana datanya yang dirilis yaitu sebelumnya 63,0, forecast 61,0, aktualnya 65,5. Sedangkan dari University Michigan, di mana sentimen final di sini mengalami penurunan dari forecast ya. Dari lastnya 81,8, forecast 82,5, aktualnya 81,9. Sedangkan tadi pagi yaitu data untuk Jepang itu dari capital spending, di sini untuk tadi pagi previousnya 4,0, forecastnya 5,7, aktualnya 7,4. Sedangkan data dari Aussie tadi jam 8.30, building approval di sini mengalami penurunan lagi dari hasil revisi sebelumnya yaitu minus 3,5%, data revisinya minus 4,8%, forecastnya 2,1%, aktualnya minus 5,6%. Kemudian untuk data dari company operating profit quarter to quarter yaitu dari previous sebelumnya yaitu ada revisi 1,7, hasil revisi yaitu 2,5%, forecast 2,6%, aktualnya 3,1%. Ya, kemudian untuk Jepang tadi 835 final manufacturing PMI, data yang dirilis unchanged 49,9, forecast 49,9, aktualnya 49,9. Oke, itu sekilas mengenai berita-berita yang keluar pada hari Jumat dan tadi pagi. Ya, mengenai morning briefing pagi ini, apa nih Pak Dwi yang akan Bapak bawakan untuk pagi ini? Dilihat dari pergerakan market kemarin, dari emas itu mengalami penurunan cukup tajam. Terus kalau dilihat ada dead cross ya dari sisi moving average. Terus kemudian banyak juga investor juga fokus pada SCB untuk pekan ini. Silakan Pak Dwi. Ya, sangat banyak sebetulnya data keluar pada hari Jumat fundamental dari Amerika Serikat, Kanada, Euro maupun Jepang ya. Australia juga nggak ketinggalan bahwa ada data yang cukup patut dicermati, yaitu dari private sector credit yang positif hasilnya. Kemudian saya menekankan sebetulnya menjelang payroll itu minggu depan itu ada data jangka panjang maupun menengah yang dirasa cukup menarik untuk dicermati,
yaitu mengenai masalah Core PCE Price Index month to month. Kemarin diumumkan tetap 0,2%, tetap ke 0,2% di tengah-tengah membaiknya pasar tenaga kerja bulan lalu, yang bulan Mei, itu menunjukkan performa yang cukup positif. Apabila kita melihat dari Core PCE Price Index dari sisi inflasi di sini, ternyata data menunjukkan masih berada di bawah rata-rata yang dikehendaki dari Federal Reserve Target, yaitu sebesar 2%. Dari rata-rata inflasi 2%, ternyata core PCE inflation-nya sendiri masih berada di bawah, kemudian tidak terjadi gejolak atau yang cukup signifikan antara perbedaan antara PCE inflation dan core PCE inflation. Yang mana kalau core PCE inflation itu artinya tentang oil dan food itu dikeluarkan dari pembahasan perhitungan dari inflasi price consumer expenditure. Nah, di sini sendiri terlihat bahwa berkali-kali pengambil kebijakan Fed mengundurkan untuk keputusan tentang tingkat suku bunga maupun tentang kebijakan yang terus ditahan. Kita melihat saat ini tetap menghendaki bahwa perubahan tingkat suku bunga itu akan terjadi sekitar tahun 2014 akhir. Kita melihat kembali sebetulnya kemarin bulan lalu diumumkan bahwa non-farm payroll sendiri terjadi cukup bagus, yaitu 288.000 dibandingkan dengan beberapa bulan, bahkan dari tahun 2013 juga merupakan performa yang cukup positif. Kemudian unemployment rate juga merupakan performa yang cukup positif di kisaran 6,3%. Namun hal itu tidak serta-merta memberikan keputusan yang tiba-tiba terhadap perubahan tingkat suku bunga maupun perubahan tingkat kebijakan. Namun sedikit demi sedikit Fed mengurangi masalah stimulus yang tetap terjadi sebesar 10 billion dolar per bulan. Pengurangan terus berlangsung. Nah, ini juga diperkirakan akan terjadi pada bulan ini, bulan Juni. Di awal bulan Juni ini nanti pada hari Jumat besok akan diumumkan non-farm payroll juga. Kemudian ini juga tidak serta-merta mencapai target dari inflasi sebesar 2%, karena terlihat di sini masih cukup jauh, angkanya mendekati ke angka 2% dari PCE inflation sendiri. Jadi masih diperkirakan terjadi penguatan di US dollar dari para pelaku pasar, namun tidak terjadi signifikan terhadap pengambilan keputusan di Fed. Kemudian kemarin juga ada data keluar tentang manufacturing PMI, ya, manufacturing PMI di China. Kita melihat dari data-data China sendiri memberikan arahan positif sebetulnya, di angka 51, di atas 51% dari China data, yang merupakan data-data yang terbaik dari bulan Januari kemarin. Kemudian juga dari Hang Seng kita melihat performa yang cukup positif sebetulnya dari fundamental terlihat. Kemudian ini total kita melihat dari setback kembali ke Hang Seng sendiri terlihat juga masih dalam keadaan positif di stok China sendiri, yaitu di business expectation kecuali di business expectation 56.2 di manufacturing masih dikategorikan rendah, tapi beberapa analis menganggap cukup optimis terhadap angka ini karena berada di atas 50. Kemudian dari Eurodata kita melihat setback kembali ke belakang dari beberapa data cukup positif sebetulnya dari manufacturing PMI, hanya dari manufacturing PMI 53.4 data yang terjadi di sini. Kemudian diperkirakan ternyata untuk bulan depan ini masih dalam keadaan berada di tengah
antara yang titik terbaik yaitu di atas 54 hingga di angka 50. Jadi sebetulnya dari sisi manufacturing PMI final dari PMI di Euro itu memberikan efek yang bagus ya, namun tidak terlalu bagus dalam kategori untuk pengambil kebijakan. Kita juga mengamati bahwa kebijakan bulan Juni ini sangat dinantikan oleh para pelaku pasar dari pengambil keputusan, yaitu tentang tingkat suku bunga maupun kebijakan moneter. Nah, ini juga kita melihat setback dari GDP. Kita melihat dari industrial production awal bulan lalu terlihat bahwa terjadi penurunan ke minus 0,3% dari 0,2%. Kemudian dari Euro area GDP growth rate mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak signifikan di atas 0,2% untuk growth rate pertumbuhan berdasarkan GDP. Kemudian juga dari inflation rate juga masih terjadi di 0,7%, target sebesar 2% masih cukup jauh untuk tercapai. Kemudian juga core inflation rate juga masih berada di angka 1%. Kemudian dari salah satu indikator negara Euro yang menjadikan tolok ukur kekuatan yaitu Jerman sendiri memberikan sisi yang cukup negatif meskipun masih berada di sisi positif. Namun kita melihat dari penurunan di 110 ya, di 110.4 dari 111.2. Ini bulan lalu terhadap business confidence di Euro. Kemudian kita melihat juga kemarin data-data Jerman retail sales juga diumumkan negatif sebesar 0,9% negatif dari 0,1%. Dan ini selain dari data-data Euro yang lain, ternyata Euro tidak memberikan respon positif terhadap fundamental data lanjutan untuk perbaikan ekonomi fundamental di negara-negara Euro tersebut. Jadi diperkirakan pada bulan Juni ini terjadi perubahan kebijakan yang cukup signifikan sehingga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan Euro secara keseluruhan, baik terhadap cross rate sendiri maupun terhadap major currency, termasuk di pound sterling maupun ke dolar. Demikian Pak Iksan sekilas terhadap data-data yang terbaca untuk kesimpulan pada minggu lalu. Oke, Pak. Ya, tadi terima kasih untuk data dari sisi fundamentalnya ya. Kalau dilihat hari ini minggu ini banyak data-data penting yang akan keluar, yaitu antara lain untuk US sendiri nanti hari Jumat itu ada data non-farm payroll, terus kemudian dari hari Kamis itu ada G7 meeting ya kayak. Kalau dilihat dari market, apakah akan menunggu untuk merespon data-data penting tersebut? Melihat dari data-data Amerika Serikat kemarin hari Jumat juga cukup bagus. Dari Chicago PMI sendiri terbaca 65.5, dari forecast 60.8, kemudian dari bulan lalu 63.0. Jadi ini salah satu indikasi bahwa terjadi tingkat kepercayaan yang cukup positif meskipun personal spending yang diumumkan cukup negatif, 0,1% negatif. Namun ini membawa cukup positif pergerakan di dolar, sehingga currency yang melawan dari dolar sendiri, yaitu di euro maupun pound sterling sedikit tertekan, terutama di euro. Terlihat di sini euro juga cukup tertekan dari perbaikan dari data-data USD juga. Selain dari data-data fundamental dari euro, euro sendiri dibantu tertekannya dari bagusnya data dari Amerika Serikat. Nanti kita melihat ke chart ya lebih jelasnya. Sebetulnya euro terus tertekan di tengah-tengah isu terhadap perubahan fundamental data yang akan diumumkan pada bulan Juni ini. Kemudian kita melihat untuk minggu ini memang betul terjadi beberapa data penting ya, data penting di sini. Manufacturing PMI juga diperkirakan untuk USD nanti pada hari Senin ini ya,
jam 15.30 dari sterling, dari pound sterling juga cukup positif, 57.3 menjadi 57.1 sebetulnya, namun masih berada di atas 50 taraf kontraksi. Jadi kemungkinan juga euro akan tertekan dari data-data pound sterling tersebut. Jadi perkiraan terhadap pound sterling dari euro itu kebanyakan juga cukup tertekan dari kedua data, dan juga dari data USD juga terbaca. ISM Manufacturing PMI juga diumumkan cukup positif, 54.9 dari forecast 55.7. Ini juga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap penurunan euro untuk hari ini, Pak Iqbal. Oke, Pak. Ya, bisa dilanjut Pak dari sisi teknikal. Oke, dari teknikal kita melihat, nah ini dia dari data-data dolar sendiri. Dari data-data dolar sendiri, kalau kita melihat ke pertengahan bulan lalu, ternyata support ini, resisten ini menjadikan support yang kuat terhadap dolar, yaitu di kisaran harga antara 80 ke 79. 80 sekian ke 79 merupakan support yang kuat untuk hari ini maupun untuk minggu ini. Kemudian pada saat ini harga berada di atas dari pergerakan rata-rata dari bulan lalu, untuk bulan lalu yaitu di 80.46. Kemudian apabila kita melihat ke long term transaksi untuk pergerakan dolar sendiri, merupakan refleksi dari support yang terjadi yang cukup kuat tadi, sehingga terbaca resisten ada di 80.53. Sementara saat ini pergerakan dolar indeks masih berada di bawah 47 poin sekian, 80.47 ya. Nah ini juga diperkirakan untuk penguatan dolar terjadi untuk sampai dengan pertengahan minggu ini. Kemudian juga penguatan diperkirakan ke angka 81.28 untuk dolar. Kemudian ke euro kita melihat, nah ini euro terlihat kemarin pada bulan lalu sekitar pada tanggal confirm terhadap rising wedge breakout terjadi bulan lalu di low 1.36942 sendiri terjadi breakout, kemudian terus terjadi breakout untuk saat ini juga, kemudian juga dibantu sepertinya akan terjadi terus penurunan di euro sebelum terjadi perubahan kebijakan dari Mario Draghi. Nah, di sini kita akan meneruskan secara dinamis untuk pergerakan euro, memang sangat jauh di angka 1.33480 untuk chart daily. Kemudian untuk medium term kita lihat sendiri, tren masih dalam keadaan drop ya. Tren masih dalam keadaan drop, kita melihat minggu lalu ya, formasi yang terjadi minggu lalu kita lihat. Hapus dulu di sini. Ternyata masih berada di bawah resisten yang terjadi ya, resisten yang terjadi di sini. Tren yang terjadi nampaknya akan terus meneruskan penurunan, sehingga penurunan maksimal untuk minggu ini terlihat di 1.35846 untuk chart 4 jam. Terlihat sekarang tren yang terjadi di euro secara 4 jam atau secara mingguan terlihat masih cukup negatif. Kemudian juga kita masih melihat ya resisten yang terjadi di kisaran garis resisten ini antara pada awal minggu ini di 1.36676 hingga pada pertengahan atau pada akhir minggu ini di kisaran 1.36323 sebagai patokan untuk breakout kembali atau pembalikan arah, kemudian apabila didukung dengan perubahan dari sifat candlestick bullish yang terjadi di euro. Kemudian di pound sterling, terlihat pound sterling masih dalam taraf negatif dengan chart daily, meskipun positif untuk manufacturing PMI untuk hari ini, namun melihat dari sisi long term analisis untuk pound sterling sendiri masih berada dalam tren negatif. Ya, ternyata sekarang masih dalam tren dalam channel turun dalam kisaran 1.66798 hingga maksimal channel penurunan
kita melihat di sini ke angka terlihat ya, ke angka 1.68357 untuk pound sterling. Kemudian untuk pergerakan mingguan kita melihat pergerakan mingguan juga terjadi mempergunakan sisa pola wave dari M trade di sini, M trade, jadi pola berbentuk M di sini, terus membayangi penurunan untuk pound sterling. Apabila kita melihat untuk target sendiri, ya, target sendiri ternyata telah tercapai. Kemudian sekarang harga sepertinya akan terus melanjutkan di angka 1.66623. Nah, ini dia kecenderungan untuk pound sterling 4 jam maupun daily masih dalam keadaan downtrend. Kemudian terlihat di sini dengan jelas bahwa support yang terbaca mempergunakan support daily di kisaran 1.66599. Kemudian Australia dollar di sini, Australian dollar juga masih dalam keadaan downtrend daily, mempergunakan baru saja terbentuk dari resisten. Kemudian juga kita mengharapkan bearish candlestick yang terjadi untuk hari ini terjadi seperti ini apabila penutupan pada hari Senin ini mengindikasikan bahwa Australia dollar terhadap US dollar ini menunjukkan performa yang cukup negatif sehingga dapat dimanfaatkan untuk fresh untuk sell trade yang terjadi untuk hari ini maupun besok. Kita melihat di sini dari sisi candle juga dalam keadaan sementara ini dalam keadaan negatif bearish. Kemudian trend resisten masih berada di bawah apabila dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu, kemudian bulan lalu masih berada resisten, harga masih berada di bawah resisten. Kemudian saat ini harga kecenderungan masih berada di resisten untuk yang telah terbentuk dari hari Jumat hingga pada tanggal 14 Mei kemarin. Jadi kecenderungan untuk Aussie kita masih melihat dalam keadaan bearish juga. Kemudian di yen seperti biasa pergerakan range trading atau sideways terjadi di yen juga dapat dipergunakan untuk transaksi TikTok buy dan sell untuk sementara waktu di sini untuk di yen. Meskipun harga terus mengalami penurunan, namun range yang terjadi juga masih tetap dalam keadaan sideways untuk di yen ya. Sideways untuk di yen. Kemudian kita melihat sendiri patokan untuk bulan lalu di 102.99 hingga bulan lalu di angka 100.783 menjadi patokan untuk pergerakan harga naik maupun turun sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi buy dan sell manakala harga resisten terbentuk kemudian dan support terbentuk. Kemudian di dolar Swiss kita melihat, nah dolar Swiss cukup menarik dilihat. Kita masih tetap menganalisa daily untuk dolar Swiss sendiri ternyata masih berada di angka resisten. Angka resisten yang terbentuk di sini meskipun telah terjadi untuk kemarin pada hari Jumat close persis berada di resisten di 0.89509. Kemudian harga masih bercokol di sini dalam arti kata angka 0.89509 merupakan resisten yang cukup kuat atau support yang cukup kuat yang di respon oleh dolar Swiss. Nah, di sini pergerakan dolar Swiss yang terjadi di sini daily masih dalam keadaan range trading dengan performa kita melihat di sini range yang terjadi juga masih berada di bawah rata-rata. Kemudian kita melihat ke komoditi. Ya, komoditi membaiknya data-data fundamental Amerika Serikat, kemudian terjadinya penurunan permintaan akan emas di wilayah Asia, ini membawa pengaruh terhadap penurunan di angka emas. Pergerakan rata-rata kuartal pertama di emas ternyata dijauhi untuk hari ini di 1292 merupakan kuartal pertama rata-rata. Ternyata terjadi breakout kemarin pada tanggal 27 Mei kemarin hingga saat ini pergerakan angka emas terus mengalami penurunan. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakannya di sini terus mengalami penurunan
Kemudian kita mempergunakan harga low yang terjadi pada hari Jumat kemarin menjadi patokan untuk penurunan untuk hari ini di 1241.86. Kemudian kita mempergunakan harga high juga yang merupakan harga high yang terjadi pada hari Jumat maupun hari Kamis menjadi patokan untuk berhati-hati untuk pola reversal di 1260.58. Secara teknikal juga kemarin terjadi breakout di pola symmetrical triangle yang terjadi, kemudian dead cross terjadi 50% di angka 50% moving average dan 200 moving average terjadi. Kemudian ini memberikan arah yang cukup negatif di emas. Kemudian di minyak ya, di minyak ternyata apabila kita melihat dari pergerakan proyeksi dari minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ini kita mempergunakan Fibonacci 2 minggu yang lalu, ternyata harga yang terjadi di 104.50 menjadikan resisten yang kuat terjadi di minyak minggu lalu. Kemudian tren yang terjadi di sini dalam keadaan downtrend, terlihat dalam keadaan downtrend. Kemudian kita proyeksikan untuk minggu depan. Minggu depan sendiri, nah ini dia, masih memperkirakan harga bergerak di dalam band 38.2 hingga 61.8 di 103.69 sebelum terjadi breakout terjadi di emas, di minyak di 104.4 untuk wilayah uptrend di minyak. Sementara untuk terbaca untuk hari ini masih dalam keadaan downtrend, resisten di 103.17. Kemudian penurunan di minyak terjadi di 102.40. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan. Oke, Pak Dwi, terima kasih untuk ulasannya. Sedikit kita boleh diulas lagi, Pak. Kebetulan di sini ada sedikit pertanyaan mengenai komoditi emas, nih Pak. Kalau dilihat dari pergerakan emas akhir-akhir ini mengalami penurunan gitu, ditopang juga oleh berita ekonomi US yang dari minggu kemarin itu positif. Kalau dari lihat pergerakannya, pergerakan emas, Bapak bisa tarik Fibonacci dari level 1180 ke level 1100 ke level 1100 Mana, Pak? 1391. Ya. Cat apa deh? Daily aja Pak, coba grafik daily. Begitu ya. Sorry, kalau 1180 ya level di area weekly mungkin ya Pak. Ya, kalau dilihat dari pergerakannya, apakah emas akan terus mengalami penurunan ke arah level 1180? Dan menjadi support kuatnya sampai 1391 Pak. Chart daily, chart weekly ke sini atasnya 1391 ya, kurang lebih di area itu Pak. Nah, kalau dilihat di sini level 61,8 itu sudah tertembus. Apakah emas akan melanjutkan penurunan lagi sampai area level 1180 dan menjadi support, batasan supportnya? Nah, bisa jadi seperti itu apabila kita menarik garis Fibonacci itu bisa saja seperti itu. Namun kita harus mencermati untuk pola mingguan, Pak. Pola mingguan sendiri kita melihat dari data-data terhadap dolar juga emas berjangka juga mengalami penurunan kemarin 10.70 per troy ounce per dolar di Amerika Serikat terjadi penurunan. Kemudian juga dari data-data Amerika Serikat cukup bagus, permintaan akan emas cukup bagus, maka bisa saja terjadi di angka ke 1180-an pergerakan harga emas tersebut. Saya kira untuk long term. Kalau misalkan berita bagus untuk US, terus permintaan bagus, apakah emas akan tetap melanjutkan penurunan Pak dari sisi permintaannya? Bisa jadi karena dengan alasan bahwa emas ini melihat inflasi dari beberapa negara yang
mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap emas, termasuk di Amerika Serikat, Jerman maupun di China sendiri nomor 4 ya. Apabila terjadi inflasi yang tidak cukup kuat di beberapa negara ini, terlihat bahwa Amerika Serikat hanya sekali mengalami inflasi 2% untuk saat ini, sementara di Jerman, kemudian di Euro 0,7%, di bawah dari 2%. Ini dari melihat seperti ini, sepertinya emas tidak akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun nanti terjadi kenaikan, tapi tidak cukup signifikan menjadi arahan bahwa terjadi kekhawatiran terhadap inflasi yang berlebihan di emas. Inflasi yang berkelebihan sehingga mengangkat pergerakan harga emas secara lanjutan. Jadi ada kemungkinan emas juga semakin redup sinarnya apabila kita melihat dari patokan dengan angka-angka inflasi dari beberapa negara, Pak. No, walaupun ada koreksi, potensi paling tertahan di area 61. Halo? Koreksi masih tetap ada. Ya, 61,8 ini, Pak. Ya, masih tetap ada koreksi. Oke. Dilihat juga dari data ekonomi untuk minggu ini, khusus untuk US, yaitu data dari non-farm juga di sini mengalami penurunan, di mana data sebelumnya itu 288 dan forecast-nya 219. Apakah akan berpengaruh juga, Pak, dari sisi pergerakan market untuk apalagi di emas ya, apalagi di emas ini kemungkinan juga akan terjadi penurunan kalau kita melihat ke SAU terhadap USD yang emas pada kali ini masih sudah dianggap sebagai pairs. Itu ada kemungkinan emas juga mengalami penurunan pada saat pengumuman terhadap non-farm payroll nanti pada tanggal 6 Juni, Pak. Ya. Pak, bisa dibahas mengenai sedikit untuk indeks saham Asia, Pak? Sedikit aja. Oke, saham Asia. Ya. Nah, ini dia cukup menarik breakout terjadi di Nikkei secara daily. Kemarin kita membahas terhadap Nikkei itu terhadap penurunan dolar yen, kemudian juga Nikkei terjadi penurunan dengan channel turun bearish, ternyata terjadi breakout, namun dibutuhkan berhari-hari untuk terjadi breakout hingga saat ini. Hari ini merupakan breakout yang cukup signifikan apabila ditutup pada angka 14895. Ini mengindikasikan bahwa Nikkei terjadi perubahan yang cukup signifikan hingga kenaikan di Nikkei terjadi di angka 15.162. Nah, kita harapkan juga closing berada di 14.900 hingga penutupan nanti di Nikkei, sehingga cukup optimis kita mengambil posisi buy di Nikkei setelah mengalami kenaikan breakout pada resisten yang cukup kuat. Ini berhari-hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari cukup kuat berada di resisten, di wilayah resisten dia yaitu di 14.500-an. Sehingga hari ini apabila candlestick bullish yang terjadi, ini membawa arahan juga cukup positif di angka 15.186 di Nikkei. Kemudian di Kospi ternyata tidak terjadi breakout yang cukup positif, artinya memang terjadi breakout kemarin di sini dari sisi daily, namun berbalik lagi mendekati harga resisten. Ini mengindikasikan terjadi sideway yang cukup panjang terjadi di Kospi dengan chart daily. Kemudian di Hang Seng kita melihat ya, Hang Seng juga terlihat pola 4 jam terjadi di Hang Seng. Terlihat di sini tren juga mengalami sedikit sideway untuk pola 4 jam. Demikian, Pak. Ya, oke, Pak Adi, terima kasih untuk ulasan morning briefing pagi ini. Dan untuk rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti morning briefing pagi ini.